Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Asma Idatul Hasanah. Saya seorang santriwati di pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pasal azan dan qomat dalam kitab Fathul Mu'in. Sebelum itu, mari kita memberikan hadiah Al-Fatihah untuk musannif atau pengarang kitab Fathul Mu'in, yakni Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa azan dan iqamat adalah panggilan atau seruan untuk kaum muslim menjalankan ibadah sholat. Tapi apa sih arti dari azan dan qomat itu secara bahasa? Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa huma lugotan i'lamu, bahwa huma yakni utawi azan lan iqamah lugotan ing dalam cara lugo atau secara bahasa iku i'lamu aweh weruh, yaitu maksudnya adzan dan qomat dari segi bahasa artinya pemberitahuan, sedangkan wasyar'an sedangkan menurut istilah fikih ma'urifa minal alfadi masyhuratin. Wasyar'an lan ing dalam cara syara ma iku barang urifa kang diweruh opo ma minal alfadi saking piro-piro lafad masyhurati kang kuncoro. Jadi menurut istilah fikih atau secara syara, adzan dan iqamah adalah kalimat-kalimat yang terkenal. Dasar adzan dan qomat ini adalah ijma ulama yang didahului oleh mimpi sahabat yakni Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, yang sudah terkenal malam mereka bermusyawarah tentang hal yang bisa mengumpulkan kaum muslimin ini. Sejarah mimpi itu disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Abdullah bin Zaid bermimpi bahwa ketika Nabi memerintahkan pembuatan kentongan untuk dipukul agar orang-orang berkumpul, maka pada waktu tidur Abdullah bin Zaid ini bermimpi bahwa Abdullah bin Zaid ini bermimpi dikelilingi oleh seseorang. Seseorang itu membawa kentongan di tangannya. Lalu Abdullah bin Zaid bertanya, "Hai hamba Allah, apakah kamu menjual kentongan ini?" Seorang itu menjawab, "Apa yang akan kamu lakukan dengan kentongan itu?" Lalu Abdullah bin Zaid bertanya, kami gunakan untuk memanggil orang-orang menuju sholat. Lalu seseorang itu menjawab kembali, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Abdullah bin Zaid menjawab, baiklah. Lalu seseorang itu melafadzkan kalimat azan seperti dari Allahu Akbar sampai akhir kalimat azan itu. Lalu seseorang itu mundur sedikit dari aku, lalu mengucapkan kalimat iqamah. Jadi itu adalah awal mula qomat dan azan itu bermula dari mimpi seorang Abdullah bin Zaid yang didatangi seseorang yang membawa kentongan. Jadi kalimat-kalimat azan yang Allahu Akbar sampai akhir, kemudian qomat juga, itu bermula dari mimpinya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Zaid itu menceritakan mimpinya kepada Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya itu mimpi yang mengandung kebenaran insyaallah. Lalu Rasulullah menyuruh Abdullah bin Aziz
bersama dengan Bilal untuk mengajarkannya kalimat-kalimat adzan tersebut kepada Bilal, karena Bilal terkenal dengan suaranya yang lantang. Kemudian ternyata yang mendapatkan mimpi tersebut bukan hanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ternyata Umar bin Khattab juga mengalami mimpi tersebut. Dan lalu lalu beberapa sahabat juga ternyata di mimpi ini didatangi atau mendapatkan mimpi yang sama seperti itu. Mimpi tersebut dialami oleh 17 orang sahabat lebih. Maka dari situ bermulanya adzan dan iqamah, bermulanya kalimat-kalimat adzan dan iqamah yang sekarang kita gunakan. Terus kemudian sholat adzan juga disunahkan di luar sholat. Kemudian adzan juga disunahkan ketika di luar sholat. Ketika waktu apa saja dalam Fathul Mu'in disebutkan wa qad yusannul adzanu, lan teman-teman disunahake opo adzan li ghairi sholati kanggo liyane sholat, kama fi udhunil mahmumi koyo barang ing dalem kupinge wong kang bingung. Adzan itu sunnah dilafalkan atau dikumandangkan tidak hanya ketika sholat saja, tetapi misalnya pada telinga orang yang sedang sedih hatinya itu dilafalkan adzan juga tidak apa-apa. Kemudian wal masru'i lan wong kang semaput, yaitu orang yang jatuh pingsan. Kemudian wal ghadbani lan wong kang muring-muring, orang yang sedang marah, orang yang sedang semaput atau pingsan, itu bisa kita kumandangkan adzan kepada mereka. Kemudian waman sa'a khuluquhu, lan wong kang ala opo budi pekertine, yaitu orang atau hewan yang emosinya sedang labil. Kemudian juga wal au bahimatin utawa raja kaya atau pada kebakaran, dan wa ingdal hariki, dan ing dalam nalikane kobangan. Dan ing dalam nalikane kobangan adalah pada saat kebakaran itu dikumandangkan adzan tidak apa-apa. Wa ingda tago wuli lan nalikane ngeri duni wayalani asyaiton, setan, yaitu ketika tampak hantu. Ketika kita melihat hantu, kita mengumandangkan adzan. Itu disunahkan juga mengumandangkan adzan pada waktu tersebut. Saya ulang lagi bahwa adzan disunahkan dikumandangkan di luar sholat. Pada waktu apa saja? Yang pertama, pada telinga orang yang sedang sedih hatinya. Yang kedua, orang yang jatuh pingsan. Dan yang ketiga, orang yang sedang marah. Yang keempat, orang atau hewan yang emosinya sedang labil. Kemudian pada kejadian suatu kebakaran. Dan yang terakhir, ketika kita melihat hantu, itu disunahkan untuk dikumandangkan adzan. Lalu disunahkan juga untuk fi udunain ing dalam kuping lorone mauludi bayi. Dan disunahkan juga adzan serta iqamah diucapkan di telinga anak yang baru dilahirkan dan di belakang orang yang akan bepergian. Wa khalful musafirilan sakdurunge wong kang lungo. Jadi seperti yang adat kita kebanyakan bahwa adzan dan iqamah itu dilafalkan pada bayi yang baru dilahirkan, dan disunahkan juga pada ketika kita ingin bepergian mengumandangkan adzan dan sholat di belakang orang yang akan bepergian tersebut. Lalu apa sih hukumnya adzan dan iqamah? Dalam kitab Fathul Mu'in ini disebutkan yusandu alal kinayati, disunahake opo adzan ing atase sunnah kifayah.
ikomat hukumnya sunnah kifayah dan sudah cukup jika dilakukan sebagian orang. Dasarnya sabda Nabi, yakni idza hadaratis shalat, nalikane teka opo salat, fal yu'adzin, maka becik adan lakum kanggo sira kabeh, ahadukum sopo salah sijine sira kabeh. Nah, dari sabda Nabi Muhammad SAW itu asal muasal hukum adzan dan qomah, yakni hukumnya sunnah kifayah. Dalam kitab Fathul Mu'in juga disebutkan bahwa yang mengumandangkan adzan yakni lizakarin tur wong lanang. Pelaku adzan tersebut adalah laki-laki, walau sabiyan, lan senajan bocah cilik, meskipun laki-laki itu masih kecil dan meskipun sudah mendengar azan lain menurut pendapat yang kuat. Kemudian adapun syarat qomat dan syarat adzan dan iqamat, yakni dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wasyurita fihima, lan disyaratake ing dalam adzan lan iqamah, ai adzani tegese adzan, wal iqamati lan iqamah, tartibun apa tertib. Yang pertama syarat adzan dan iqamah yakni urut atau tertib, yakni mengumandangkannya sebagaimana urutan yang dikenal. Dasarnya ittiba. Jadi tidak boleh ketika Allahu Akbar langsung hayyal sholah, hayyal falah, itu tidak boleh. Karena syarat adzan dan iqamah yang pertama adalah urutan kalimatnya itu harus sesuai dengan urutan kalimat adzan. Kemudian yang kedua wawilaun, lan disyaratake nuli di sini yakni berturut-turut, yakni kalimat-kalimat adzan harus diucapkan secara langsung, namun tidak apa-apa berbicara atau diam sebentar meskipun sengaja. Sunnah membaca hamdalah dengan pelan jika bersin, dan menjawab salam dan mendoakan orang bersin sunnah diakhirkan sampai selesai. Kemudian yang ketiga syarat adzan dan qomah yakni wajahrun, lan disyaratake banter di sini yakni keras jika adzan dan iqamah untuk banyak orang. Jadi adzan dan iqamah itu disunahkan dengan suara keras jika untuk orang-orang yang banyak agar bisa kedengaran. Tapi untuk saat ini kita sudah menggunakan speaker, jadi adzan tersebut bisa didengar oleh banyak orang. Kemudian wawaktun aidkhuluhu, lan disyaratake opo manjing waktu. Aidkhulu tegese manjing waktu. Yang keempat yaitu masuknya waktu sholat selain adzan subuh, sebab pada sholat subuh itu kita biasa mendengar 2 kali adzan. Adzan yang pertama yaitu adzan sebelum waktu subuh, sebelum masuk waktu subuh itu biasa kita disunahkan. Kemudian sebab adzan itu pemberitahuan, jadi waktu subuh itu ada 2. Yang pertama adzan ketika sebelum waktunya subuh, dan yang kedua adzan ketika waktu masuk waktu sholat subuh. Lalu adakah kesunahan adzan dan wudu? Ada. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wasunnah fihima, lan disunahake fihima ing dalam adzan lan iqamah, ai fil adzani tegese ing dalam adzan, wal iqamati lan iqamah, qiyamun opo ngadeg. Sunah yang pertama yakni adzan dan qomah itu sunah dilakukan dengan berdiri dan adzan di tempat yang lebih tinggi. Jika masjid tidak punya menara, maka adzanlah di lantai atas. Kemudian jika tidak ada, maka adzanlah di pintunya. Namun seperti yang saya katakan bahwa hari ini kita
sudah ada speaker, jadi adzan di tempat yang tidak tinggi pun ketika suaranya terdengar oleh orang yang jauh itu maka tidak apa-apa, karena di sini adzan dengan berdiri dan di tempat yang tinggi adalah hal yang disunahkan dalam adzan dan qomat. Kemudian wastiqbalun lan disunahake opo madhep lil kiblati maring arahe kiblat. Sunah yang kedua yaitu menghadap kiblat, dan makruh jika tidak menghadap kiblat. Seperti yang biasa kita lakukan, orang-orang lakukan bahwa ketika adzan itu disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Dan yang ketiga yakni watahwilu wijhatin lan disunahake nolehaken wajah muadzin seorang yang adzan itu las soderi ora noleh dadane ke arah dada. Maksudnya adalah menolehkan wajah ke kanan dalam adzan dan qomat ketika mengucapkan hayya 'alas shalah 2 kali, lalu mengembalikan wajah ke arah kiblat. Kemudian menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah 2 kali, lalu wajah dikembalikan ke arah kiblat. Berarti ketika muadzin itu mengumandangkan hayya 'alas shalah maka menoleh ke arah kanan, kemudian balik lagi ke arah kiblat. Kemudian ketika mengucapkan hayya 'alal falah menoleh ke arah kiri, kemudian kembali lagi menolehkan ke arah kiblat. Mungkin hanya itu yang sedikit bisa saya sampaikan dalam pasal adzan dan iqamah dalam kitab Fathul Mu'in. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang bisa dimengerti. Wassalamualaikum